Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar materi tentang kewarisan Islam berbagi dalam kearifan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ketentuan kewarisan dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan nilai kearifan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam. Dalam pengertiannya, ilmu waris dikenal juga sebagai ilmu faraid, yang merupakan jamak dari kata farodho, yang berarti ketentuan yang sudah ditetapkan. Secara istilah, bisa dikatakan sebagai ilmu yang membahas ketentuan syariat Islam tentang siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh waris atau orang yang meninggalkan harta untuk dibagikan. Dalam ketentuan syariat, terdapat 3 rukun mawaris yang harus diketahui. Yang pertama, yaitu muwaris atau orang yang meninggalkan harta warisan. Yang kedua, mauruts atau tirkah, yaitu harta atau peninggalan yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, waris, yaitu orang yang menjadi ahli waris penerima harta yang ditinggalkan. Dalam ketentuan fikih, hukum mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid adalah fardu kifayah, yang mana artinya jika sebagian umat Islam telah mempelajarinya, maka sebagian umat Islam lainnya tidak berdosa atau gugur kewajibannya untuk mempelajari. Untuk dalil ilmu mawaris yang pertama, yakni terdapat pada Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Berikut ini merupakan tafsir terjemahan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-12. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa ta'allamul fara'ida wa 'allamahu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Sebab memperoleh warisan, yang pertama yakni karena hubungan keturunan atau nasab, yang kedua karena hubungan pernikahan, yang ketiga sebab wala atau perbudakan, yang mana saat ini sudah tidak berlaku, dan yang terakhir adalah karena hubungan seiman. Lalu, untuk sebab terhalangnya ahli waris memperoleh harta warisan, ada 3. Yang pertama yakni sebab membunuh, yang kedua yakni sebab murtad atau kafir, dan yang ketiga sebab budak, yang mana saat ini sudah tidak berlaku. Selanjutnya terdapat bagian pembelajaran yang bernama furudul muqaddaroh, atau bagian tertentu setiap ahli waris. Furudul muqaddaroh adalah ketentuan kadar masing-masing ahli waris. Nilainya bisa berupa setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dari harta. Selanjutnya terdapat zawil furuj, yaitu kelompok ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan secara pasti oleh syariat Islam, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Bagian-bagian tersebut meliputi ketentuan furudul muqaddaroh yang ada di samping dan sesuai dengan Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 8, ayat 11, ayat 12, ayat 33, dan juga ayat 176.
Berikut ini merupakan bagian ahli waris yang termasuk ke dalam furudul muqaddarah. Selanjutnya, untuk tabel ahli waris bisa diperhatikan terdapat 15 golongan dari jenis kelamin laki-laki dan 10 golongan dari jenis kelamin perempuan. Adapun ketentuan sebelum pembagian harta warisan, yang pertama yakni kita harus mengurus biaya perawatan jenazah, memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, tahlilan atau kirim doa. Yang kedua, melunasi hutang si mayit jika memiliki sangkutan hutang. Yang ketiga, menunaikan wasiat si mayit jika memiliki wasiat. Yang keempat, menunaikan zakat bagi si mayit jika terdapat zakat yang belum dibayar. Selanjutnya, untuk cara menghitung, dalam ilmu faraid, untuk memudahkan hitungan angka-angka pecahan, tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan asal masalah. Dalam ilmu matematika, asal masalah sama dengan kelipatan persekutuan kecil atau kita kenal dengan KPK. Asal masalah hanya terbatas pada 7 macam, yakni angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Selanjutnya, untuk penyelesaian contoh soal, yang perlu dilakukan pertama adalah kita lihat berapa jumlah hartanya. Lalu, kita tentukan siapa ahli warisnya. Selanjutnya, kita cari bagiannya dalam tabel ketentuan warisan. Apakah dia mendapatkan 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Setelah kita tentukan bagiannya, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mencari asal masalah atau KPK yang sama dari ketentuan bagian yang sudah didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Selanjutnya, kita samakan bentuk penyebutnya dan kita kalkulasikan jumlahnya. Lalu, kita kalikan dengan jumlah harta yang sudah bersih dari pengurangan dan kita akan menemukan hasil akhirnya bagian tiap golongan ahli waris.